Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dan saling menyapa lagi dengan teman-teman semua, saling sharing, berinteraksi lewat video YouTube saya kali ini ya. Tema yang akan saya bawa adalah tentang teori yang cukup terkenal dari Michael Porter, namanya Five Forces Porter. Jadi melihat sebuah perusahaan gitu atau di dalam perusahaan itu ada dua yang harus kita analisis. Pertama adalah analisis internalnya, kedua adalah analisis eksternalnya. Berbicara tentang analisis eksternal, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang ada di luar jangkauan dari perusahaan. Oke. Nah, di eksternal ini ada dua sebetulnya yang dianalisis. Satu adalah analisis eksternal yang sifatnya makro, jadi spektrumnya lebih luas. Nah, biasanya orang menyingkat di makro ini dengan pendekatan pastel, politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan juga environment. Lalu ada yang spektrumnya lebih kecil lagi atau lebih dekat dengan perusahaan, dengan bisnis kita, yakni analisis eksternalnya mikro gitu. Nah, jadi analisis eksternal mikro ini identik dengan daya tarik sebuah industri yang ada di mana perusahaan itu bermain gitu. Jadi kalau suatu saat atau kalau saat ini kalian sudah menjadi seorang businessman atau entrepreneur atau kalian sedang belajar tentang dunia bisnis dan kemudian ada orang yang menawari peluang bisnis ke kalian, maka sebetulnya alat analisis Five Forces Porter ini cukup powerful untuk bisa ngebantu kalian melihat bagaimana sih lapangan bermainnya, bagaimana sih peta industri ini gitu. Sehingga nanti kalian bisa memutuskan gitu ya, melihat dengan cermat kira-kira menarik nggak bisnis di industri ini gitu, kira-kira asik nggak gitu. Ya, sesuai namanya Five Forces Porter berarti ada 5 kekuatan yang akan coba kita ulas satu persatu. Baik, kita kupas ya satu persatu ya. Berbicara tentang Five Forces Porter berarti ada berbicara tentang 5 kekuatan. Kekuatan pertama adalah persaingan kompetitor existing, berarti persaingannya sesama kompetitor sejenis nih. Kedua adalah bagaimana nanti kita melihat posisi tawar supplier. Ya, posisi tawar supplier ini penting, ya itu matters gitu ya. Kemudian posisi tawar pembeli, gitu ya. Nah, udah 3 nih kita. Bagaimana persaingan sesama kompetitor, kedua bagaimana posisi tawar supplier kita yang mau nyuplai bahan bakunya, karena kalau dia terlalu kuat jadi tidak menarik gitu ya, posisi kita kan lemah. Nah, begitu juga posisi tawar dari pembeli gitu. Pembelinya gimana nih? Ya, rewel nggak? Banyak pilihan nggak dia gitu. Kalau posisi tawarnya tinggi, kita juga rendah, waduh itu juga berat. Kemudian ada juga ancaman pendatang baru, pasti dalam bisnis kan pasti ada pendatang baru ya. Nanti memang yang membedakannya adalah apakah memang bisnis ini gampang didatangi sama pendatang baru apa enggak gitu. Itu terkait dengan biaya untuk masuk ke industri itu. Dan yang terakhir adalah ancaman produk pengganti. Jadi kelima hal inilah yang sebetulnya nanti akan mempengaruhi apakah bisnis ini menarik atau tidak. Kita masuk ke yang pertama, ya persaingan kompetitor sejenis. Nah, ini yang paling pertama kali harus kita lihat. Jadi kalau kita tiba-tiba hari ini ada orang nawarin, mau nggak masuk atau buka pabrik motor gitu ya. Pikiran kita udah langsung dengan gampangnya tahu bahwa kalau bicara tentang bisnis motor hari ini semua udah padat sekali gitu kan. Karena pemegang sahamnya udah ada, pemegang share, kok jadi saham ya, pemegang share terbesarnya Honda gitu ya, sebagai market leadernya, diikuti oleh market challenger-nya Yamaha gitu, diikuti lagi mungkin oleh Suzuki dan juga Kawasaki. Jadi dari peta itu aja kita udah tahu bahwa persaingan kompetitornya sejenis di perusahaan itu sudah demikian ketat teman-teman ya. Itu jadi yang membuat memang ini menjadi sulit gitu ya. Nah, begitu juga dalam industri makanan. Kalau kita bicara tentang fast food gitu ya, maka kita tahu dan sadar bahwa kalau bicara fast foodnya ayam, wah di sana udah ada KFC, kemudian ada CFC gitu ya. Indonesia punya brand dulu Texas gitu. Kemudian di pedagang-pedagang kaki lima sudah ada juga Sabana gitu ya. Jadi wah udah makin banyak nih yang bermain ayam goreng. Begitu juga kalau kita main burger gitu ya, yang enak tapi harganya masih murah, McDonald's, mahalan dikit Burger King gitu kan. Begitu juga dengan minuman bersoda, ada Coca-Cola gitu ya, ada Pepsi gitu. Nah inilah yang kita harus tahu dulu nih. Jadi begitu ditawarin, gimana menarik nggak bisnis ini? Tanya dulu dong, persaingannya gimana dengan kompetitor sejenis.
Oke, itu yang pertama ya. Saya pikir itu clear. Kemudian yang kedua, posisi tawar supplier. Nah, ini juga nih. Posisi tawar supplier tuh kadang-kadang orang suka miss, nggak perhatiin gimana sih posisi tawar supplier. Padahal ini juga penting. Kebayang nggak sih kita sudah mulai berbisnis, kita udah mulai dapat orderan, bahkan udah dapat kontrak, kemudian kita nggak bisa pegang kontinuitas dari bahan baku yang kita peroleh dari supplier. Misalnya kita mau supply satu barang gitu ya, satu jenis ikan, kemudian ikannya itu ternyata musiman. Waduh, jadi kalau nggak musim nggak ada tuh ikan. Nah, berarti si supplier ini bisa aja kan dia nyimpen ikannya dan kemudian seenaknya sendiri atau secara sepihak dia naikin harga gitu. Ya, sehingga kita nggak punya pilihan lain karena nggak ada yang bisa supply selain mereka gitu. Nah, ini juga menjadi penting. Beberapa bisnis seperti tepung terigu gitu ya, itu sebetulnya juga sudah mulai contoh yang menarik ya untuk kita analisis gitu ya, bahwa sebetulnya posisi mereka tuh kuat banget gitu karena hampir semuanya saya pikir makanan di Indonesia digoreng-goreng pakai tepung gitu, sedangkan yang supply tepung ya itu aja gitu kan. Sama juga dengan industri. Kalau kalian main di aquaculture atau di budidaya perikanan ya, baik itu ikan, baik itu udang, siapa sih yang supply pakannya gitu? Paling nomor satu perusahaan Thailand, Charun Pokpan. Kedua ada STP. STP itu Suri Tani Pemuka, grupnya Java gitu ya. Dan juga ada beberapa perusahaan lokal juga punya Indonesia yang support gitu. Jadi kalau kalian masuk ke industri itu udah kebayang kalau mau beli pakan pasti larinya pilihannya ini lagi. Nah, itu adalah posisi tawar supplier gitu. Itu juga akan menentukan kira-kira tentang kestabilan harga yang akan mereka tawarkan. Dan ujung-ujungnya nanti juga bicara tentang biaya kita kan. Nah, terkait juga nanti dengan kalau biayanya tinggi, wah berarti kita juga jualnya harus lebih tinggi dong. Kalau nggak boncos gitu ya. Itu posisi tawar supplier. Kemudian kita masuk yang ketiga adalah posisi tawar pembeli. Kita udah ngelihat ketatnya persaingan di tengah, bagaimana posisi supplier kita gitu ya. Sekarang kita ke sisi sebelah kanannya nih, yaitu posisi tawar pembeli. Pembeli makin tinggi posisi tawarnya, membuat industri itu atau bisnis itu menjadi nggak menarik. Karena kalau pembelinya punya posisi tawar bagus, mereka berarti punya pilihan yang banyak selain kita gitu ya. Kebayang nggak kalau kita jualan risol gitu, maka posisi tawar pembeli itu besar karena hampir semua orang jualan risol. Kalau kita jual martabak juga sama, kayaknya hampir semua orang bisa bikin martabak yang sama ya, mau martabak manis maupun martabak yang asin gitu. Semua orang bisa produksi. Sama kalau kita lihat di realitas sekarang banyak Indomaret dan Alfamart sebelah-sebelahan gitu. Itu juga sebenarnya membuat bisnisnya menjadi nggak nyaman karena customer bisa seenaknya aja pindah gitu. Ah, rame antri kasirnya gue pindah ke Indomaret ini. Ah, stoknya nggak ada, gue pindah ke sini gitu. Banyak banget. Nah, posisi tawar yang baik atau yang banyak untuk pembeli itu sebenarnya untuk bisnis juga semakin nggak menarik gitu. Sama halnya dengan supermarket, kita mungkin udah jarang ya mau ke Transmart, ke Giant karena kejauhan. Kalau cuma beli dikit-dikit Indomaret aja deh. Belum lagi sekarang semuanya bisa dipesan dengan online. Jadi itu dia, semakin tinggi posisi tawar pembeli, semakin tidak menarik. Nah, ini yang keempat. Yang keempat adalah ancaman pendatang baru. Ancaman pendatang baru itu terkait juga dengan mudah apa enggaknya masuk industri itu gitu. Kalau industrinya mudah dimasukin, biasanya pendatang barunya banyak. Contoh, kalau kita bicara tentang bisnis yang paling banyak di Indonesia kan skalanya UMKM nih, usaha kecil menengah ya atau UKM lah ya. Kemudian UKM ini kalau kita teliti lagi, mayoritas tuh usahanya kuliner, mayoritas usahanya makanan. Kenapa sih semua orang mikirnya usahanya makanan? Simple alasannya, modalnya dikit, ya jualnya cepat, ya nggak? Modalnya dikit, nggak butuh keahlian yang spesifik misalnya, ya misalnya cuma untuk bikin risol bisa apa, ya tentu butuh keahlian tapi tidak sesulit kita bikin manufaktur kan gitu. Kemudian juga trafficnya cepat karena orang makan setiap saat gitu ya, setiap hari orang makan gitu. Nah jadi itu yang ngebuat kuliner itu menarik. Alasan yang lainnya adalah dan juga modalnya nggak butuh banyak loh teman-teman. Begitu dia masuk kuliner modalnya nggak begitu banyak. Begitu kira-kira nggak sukses, dia nggak akan rugi karena ya udah tinggal keluar aja. Aduh, jual martabaknya nggak laku, udah besok nggak usah produksi. Jual nasi uduknya nggak laku, udah nggak usah lagi jualan nasi uduk gitu ya.
Dan yang menarik lagi dari kuliner adalah untungnya besar gitu. Rata-rata untungnya bisa sampai 100% malah ya, 50 sampai 100%. Nah, untuk bisnis-bisnis yang nggak butuh kalian khusus, tidak butuh modal juga tidak butuh teknologi, biasanya pendatang barunya banyak. Nah, biasanya pendatang barunya banyak. Itu juga sama terjadi dengan industri atau industri startup hari ini gitu ya. Startup itu kan hadir sebagai solusi terhadap masalah. Mungkin karena pemerintah tidak hadir, makanya swasta hadir lewat solusi-solusi dalam bentuk startup. Yang ngerinya dari startup ini adalah kita kadang-kadang nggak pernah tahu musuh kita tuh ada di mana. Karena kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ada orang di sini lagi membuat solusi A, ternyata ada orang di daerah lain juga membuat solusi yang sama gitu. Makanya hari ini kita lihat banyak sekali startup atau perusahaan berbasis teknologi gitu ya, yang pelan-pelan sekarang jadi unicorn, musuhnya banyak gitu. Di level regional tuh ada Shopee. Shopee itu udah ada di Asia Tenggara gitu ya. Sama juga dengan Lazada. Kemudian di Indonesia bikin kan, ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, walaupun at the end mereka disuntik juga dari luar kan. Nah, cuman kebayang nggak ada Shopee, ada Lazada, kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia, kemudian ada juga Blibli gitu ya. Grupnya Jarum gitu, dan juga JDID. Nah, ini kan membuat ancaman pendatang baru tuh teman-teman. Nah, jadi kalau makin banyak orang datang, bisnisnya jadi nggak menarik. Sama dengan bisnis e-money gitu ya, seperti Dana. Dana nih Alipay sebetulnya masuk Indonesia jadi Dana. OVO ya, grupnya Lipo gitu ya. OVO kerjasama sama Grab gitu. Tcash gitu ya. Tcash udah diganti jadi Link aja. Kemudian juga Gojek punya GoPay gitu ya. Jadi semua orang berlomba-lomba bikin e-money juga hari ini gitu. Nah, ini juga menjadi bikin persaingannya makin ketat karena yang datang makin banyak. Last but not least, ini yang terakhir teman-teman, ancaman produk pengganti ya. Jadi persaingan di dalam udah, ngelihat posisi tawar supplier udah gitu ya. Kemudian juga posisi tawar pembeli udah, orang yang datang baru udah. Dan terakhir adalah yang kadang-kadang kita abaikan adalah ancaman produk pengganti. Hari ini bisnis tuh berubahnya udah melebar gitu. Jadi satu bisnis udah mulai inginnya bisa menyelesaikan semua masalah. Perhatiin aplikasi-aplikasi yang ada sekarang, kayak aplikasinya Gojek, aplikasinya Grab. Mereka tuh ingin menjadi super apps ya. Jadi super apps itu adalah aplikasi yang bisa memecahkan banyak masalah gitu ya. Ngisi token listrik bisa, mau makan bisa gitu ya, mau nganter bisa, nganter pakai motor bisa, mobil bisa gitu ya. Bahkan dulu Gojek sebelum Go Live-nya dibuang banyak banget ya fiturnya, ada Go Clean, ada Go Glim segala macam. Nah, mereka tuh ingin menjadi super apps gitu. Karena mereka mau jadi super apps, maka banyak sebetulnya bisnis-bisnis yang ada di samping-sampingnya tuh ikut keganggu gitu tanpa mereka sadari. Contoh kayak bisnis Tiki, JNT, kantor pos apalagi gitu ya, mulai berdarah-darah, itu sebetulnya kesaingi juga sama Grab gitu ya, karena Grab kan bisa juga ngirim barang sama kayak Tiki gitu, bahkan bisa dilakukan di hari yang sama yang mungkin Tiki nggak bisa lakukan, karena kan Grab ngandelin para drivernya, kalau Tiki kan pasti pakai pengantarnya dari dia in-house gitu ya. Nah inilah yang kadang-kadang nggak disangka-sangka gitu ya. Sama juga kayak sekarang ada Paxel ya, kalau ngirim keluar kota bisa murah, cuman belasan ribu, nggak pakai Paxel gitu. Nah itu juga sama tuh. Jadi banyak bisnis yang dulu orang nggak pikirin, ternyata bisa. Atau kalau kalian mengirim barang ke Bandung, ya kalian mikir, oh pakai JNE, JNT, bla bla bla. Ada yang lebih cepat. Pakai apa? Pakai travel. Ya, travel yang bawa orang itu bisa juga ngirim barang. Nah, itu ada beberapa produk pengganti yang juga memang berpengaruh. Simpelnya lagi apa? Dulu orang suka pakai jam gitu ya. Pakai jam untuk lihat waktu. Sekarang beberapa orang memilih nggak pakai jam karena fungsi jam itu udah bisa dilihat di HP-nya dia. Jadi fungsi jam tangan yang dulu fungsinya untuk melihat jam udah beralih ke fungsi sekundernya sebagai alat gaya atau bagian dari aksesoris hari ini. Nah, itulah bagaimana produk pengganti bisa merusak skema bisnis yang udah ada gitu ya, atau merusak peta bisnis yang udah ada. Baik, teman-teman, itu gambaran dari Five Forces Quarter. Dengan kelima hal tadi, kalau teman-teman coba pahami, teman-teman udah mulai bisa ngelihat sebetulnya nanti kalau ada orang yang nawarin bisnis, gitu ya, atau kalian mau memetakan suatu masalah perusahaan, bisa dilihat dari 5 sudut pandang itu tadi ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.